adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Dan halo pada boy, bagi kita di Jago jalan-jalan gokil. Saat ini kita berada di sebuah tempat yang indah banget. Di tepian danau ada batu raksasa ya. Ini berada di Provinsi Kalimantan Barat. Tempatnya indah banget, tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu bagaimana cara kami untuk sampai ke sini. Let's go. Dan ini ada kelanjutan episode kita setelah kita menikmati 3 hari 2 malam di pantai indah sekali di lokasi Singkawang, Kalimantan Barat. Setelah kita menginap di sana dan dapat banyak pengalaman berharga, perjalanan kita lanjutkan kembali menuju ke arah selatan kota Singkawang. Kita sudah memasuki kota Singkawang dan kita sudah melihat ada ikonik khasnya ya. Kota Seribu Kelenteng. Dan kita sudah mau masuki area kota Singkawang. Kelihatan dari tugunya yang unik banget ya. Logonya itu adalah solidaritas dan toleransi. Ada beberapa suku di sana. Nanti kita lihat. Mantap. Kalau ini Oh. Jadi bagian dari edukasi Jago adalah kita akan berbicara dengan bahasa lokal ya. Sama kayak di Lombok kita belajar bahasa Sasak. Di Singkawang kamu harus bisa bahasa Hakka ya. Bahasa Sankeujong. Oh, jus sosis ah. Boleh. Sosis sek web. Dia banpat, dia bansik. Dia bampat. Dia bansik. Basic dari bahasa Hakka Singkawang adalah kamu cukup hafal ya 2 kalimat ini. 1, jit toloi, artinya adalah berapa harganya. Yang kedua adalah terima kasih ya, kamsianyi. Tanpa sen. Si banliu. Si banyi. Si banyi. Oh. Sedikit. Iya kan? Oh. Jenggotnya kayak congkak mui. Ini ya. Udah baru. Hah? Tembak belakang ya. Hewa. Jangan rokok aja. Oh, kamsianya. Oke, kasih masuk. Baik. Puntian. Ya, so, kasih ya. Sayur, Bu, sayur. Pegang. Berarti kangkung 3.000. Cakok manis berapa, Bu? 3.000 juga. Cakok manis boleh. Habis belanja langsung taruh ke mobil. Coy. Nggak ada yang pecah-pecah punya kan? Nggak ada. Aman. Nggak kasih mas? Ya, 165.000 full tank. Dan kita sudah berjalan selama 160 kilo. Cukup irit. Lanjut. Dah, jangan monyong dulu. Kau buka pintu cepat. Ketemu Ai. Iya. Bahagia sekali kau ketemu Ai. Bahagia lah. Soalnya kita udah pergi ke beberapa SPBU dan airnya tuh tak kencang. Kemudian kita kok ketemu yang kencang tuh. Jadi tak perlu pompa kah? Nggak terlalu perlu kayaknya. Coba kau keluarin dulu, keluarin selang yang besar. Oke, buka Beb. Aman, bentar lo, aku masukin lo.
Udah belum? Belum. Dah. Oke, sudah. Yeay. Langsung kita, Beb. Hujan lebat sekali, udah mau hujan di badai. Tadi Riana sudah berhasil membeli air galon. Berapa harganya? 14.000. 14.000. Oke, jadi kita berteduh sebentar dulu di dalam mobil. Tepatnya kita berada di depan ruko orang. Tak pernah kubayangkan bahwa campervan kita bisa dingin ya di Kalimantan. Dingin banget malah. Kau tengok berembun. Dia dingin banget tuh karena itu. Udah 3 hari ini hujan terus, makanya bisa dingin. Oh ya, 3 hari ini hujan terus ya. Kau tengok di luar ya, di luar orang pada berteduh ya, berteduh naik motor ya atau naik mobil berteduh. Kita berteduh dalam rumah. Laga loh kita. Mereka nggak tahu laga. Laga tuh sombong artinya kalau bahasa Melayu sini. Yalah, kita mau nyantui dulu, oke? Lanjut. Riana suka banget sama bantal ini. Jujur dingin woi. Tuh, udah empuk banget, dingin lagi. Aduh. Memang bantal mahal memang beda. Iya. Nah, Riana posisi gini nih bisa tidur siang, gila kan? Aku lagi sibuk ngurus laptop, nah dia tidur sambil duduk gini bisa tidur. Tanpa perlu dibuat bentuk apa setup mode tidur. 2 kali dah dia tidur gini. Kalau udah capek mah gimana pun bisa tidur aku mah. Udah tidur kok cepat. Kita malam begadang. Naik, bubuk naik. Bobok siang loh sambil menunggu hujan reda. Gila, belakang kau gila estetik ya, Beb. Hujan gitu. Jadi hujan masih lebat banget. Lihat, Riana tidur, saya juga ikutin tidur siang. Mode tidur siang untuk yang urgent di tepi jalan. Oke nak, Beb? Enak. Gila aku. Gila, dingin saya pilek, kau bayangkan gak? Luar biasa. Sekarang edisi belajar bahasa Hakka lagi ya. Tadi Riana ada bilang chow pon ya. Chow pon itu nasi goreng. Kan tadi kita udah belajar tentang nanya harganya berapa di Toloi. Kita udah belajar tentang terima kasih, itu adalah kamsia. Kamsia. Nah ya, kalau bahasa Teochew itu kamsia, bahasa Hakkanya itu adalah kamsia. Lalu apa lagi, Beb? Oh, sama seperti di Bali. Kan kalau kita panggil kayak orang kita bisa panggil beli, lebih tua kita panggilnya embok gitu ya. Nah kalau di bahasa Hakka untuk yang lebih tua, nah itu acek atau asuk. Asuk itu adalah kita panggil untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kita panggilnya Aceh. Aceh itu buat cece. Nah untuk yang lebih tua kayak bibi kita panggilnya adalah aji, atau ai gitu boy. Jadi ya minimal kalau Anda main ke Singkawang ya, Anda punya skill Hakka lebih mantap. Kita sambil tunggu makan dulu ya. Ini aku pesan adalah capcay pon. Nasi capcay. Sayur seperti biasa lah, daging, udang, ya. Bakso ikan, hepea. Oh, ada pakai tahu juga ya? Ada tahu. Harga berapa? 20.000 doang ini. 20.000. Murah banget. Dan nasi gorengnya udah datang. Ini porsinya gede banget ya. Ini nasi goreng lengkap dengan ada udang, ada ayam ya, daging merah. Seafood lah, cumi apa? Oh ya, ada seafood juga ya. Berarti ada udang sama cumi ya. Harganya 20.000. Mana? Oh, ini jalan menuju Batu Belimbing. Aku nih takut ya nih, apa atapnya Bambang dikena. Oh, Banyak. Pas untuk satu mobil. Gila.
you. Say it loud, I could believe somehow we could be friends. We could be more if you wanted to. If you could stand being with someone who betrayed of you. Been wondering round. Berhubung posisi yang miring banget, jadi kita mau hidupkan hidrolik Bambang dulu. Kita udah set up hidroliknya itu bisa ditekan dengan tombol yang ini, tinggal ditekan nih. I know we could have it all. Momen bersejarah, kita akan memegang langsung si batu belimbingnya. Pelan-pelan. Rem. Siap, pegang, Beb. Jar! Kenapa? Berlumut. Ya, Laba-laba. Udah lama dah, Boy. Udah, sah. Sah kan? Jadi kita udah sampai di batu belimbing. Sah, udah Sah. pegang. Coba kau lihat, Boy. Ini batu unik banget loh. Itu tuh terkikis secara alami, udah kayak macam cakar atau taring gitu. Tuh, ini bakal ada bagian yang tajam-tajam. Kita menemukan petunjuk tulisan Mandarin. Apa artinya, Beb? Enggak tahu. Mana nampak? Mana nampak? Kalau kau bisa baca mantra itu, maka batu ini hidup langsung. Dan selamat malam. Ini adalah malam yang sangat syahdu ya. Di tempat ini adalah batu belimbing dan kosong kelompong ya. Tidak ada seorang pun. Jadi kalau malam itu nggak ada yang jaga sama sekali. Jadi ini itu nggak ada orang sama sekali dari tadi. Kau kalau pelan-pelan, nah, coba dengar suara alamnya nih. Keren. Sembang tidak nyanyi. Hah? Sembang tidak nyanyi. Nyenyak dong. Main sejuk lah ya. Aku mau dimana pun kalau capek nyanyi aja. Pagi pada boy. Jadi semalam cukup dingin ya. Saya sampai pakai ini apa? Ini sleeping bag ngatur hike dari Hike and Run. Saya tidak pernah kebayang bahwa di Kalimantan saya akan menggunakan namanya sleeping bag ya. Kupikir ini hanya kupakai di daerah dingin. Rupanya di Kalbar itu juga bisa dingin ya. Jadi malam saya lupa suhunya berapa. Intinya cukup sejuk dan nyaman ya. Kita belum ada kendala sama sekali soal tidur ya. Kita selalu bangun dengan segar karena sebelumnya di camper van yang kayak contoh yang kita di Bali atau camper van yang kita yang ya di Bali terutama sih yang apa ya Luxio itu terasa banget pas kita tidur itu bangunnya nggak seger sama sekali, kayak kurang energi gitu loh. Setelah saya riset saya baru tahu itu karena kita kekurangan oksigen karena sirkulasi udara nggak lancar. Ada juga camper van yang kita kasih itu pakai apa kipas yang cukup kuat ya, jadi anginnya kuat cuma kita nggak segar. Kenapa? Karena nggak ada sirkulasi. Makanya saya bisa bilang bahwa salah satu poin yang bikin segar adalah exhaustnya. Oke, jadi tanpa AC pun tuh sebenarnya bisa tidur dan sejuk gitu loh, nggak dingin nggak panas amat gitu boy. Nah gini nih kayak fan life luar negeri ini, bentar ya. Dan oke, sekarang melaporkan di jam berapa? Jam sekarang mas? 9.30 pagi ya. Ini matahari bisa terik. Dan solar panel kita, yuk kita lihat dia ngecas berapa. Solar panel mengecas tambahan 120 watt.
Wow. Dengan posisi kipas angin hidup, exhaust hidup, inverter hidup, kulkas hidup, dia masih menambahkan 100-an watt per jam ya. Ini di jam 9.30. Kalau kayak gini terus sampai sore, anggap jam 3 jam 4. Lumayan ya. Nah, jadi kulkas chest freezer ini kenapa saya pilih? Karena dia sering kompresornya tuh nggak kerja terus gitu loh. Kalau kayak kulkas rumah kan kita bukanya dari samping tuh. Jadi pas kita buka dinginnya keluar kan, kompresor jalan terus. Nah, kalau ya chest freezer kita buka ke atas, dia tuh dinginnya kan ke bawah tuh. Jadi tuh lebih irit untuk kompresor lah. Jadi saya ada pantau penggunaan wattnya. Dia palingnya 24 jam kita pakai. Dia hanya aktif bekerja tuh 7 jam aja. Jadi sisa tuh dia nggak pakai. Kan lumayan hemat kan? Semenjak kita tinggal di camper van, nggak tahu kenapa ya, Riana tuh tiap pagi happy banget ya. Dia tiap pagi ya nyanyi-nyanyi sambil beres-beres camper van ya. Kayaknya sangat menikmati rumah ini. Nyanyi lagi dia boy. Gila bala, nyanyi tiap pagi. Neng. Ada rekomendasi lagu-lagu country yang bagus untuk perjalanan? Nah, coba tulis ke komentar ya. Kita lagi suka dengar lagu-lagu country 70-an gitu pas kita di dalam camper van. Jadi dapat vibes-nya gitu loh. Vibes gila bala vibes. Riana bagian dalam rumah, saya bagian permesinan ya, walaupun aku tak ngerti mesin. Ini adalah, aku lupa apa namanya sih. Intinya katanya ini payung yang bisa buat nutup depan boy. Oh alah. Oh begini. Oke. Nutup kan? Lupa agak aneh nutupnya sih, cuman yang penting bisa lah ya, biar tak terlalu panas di bagian kabin depan. Yuk lanjut. Tong sampah kecil ini sangat berguna ya. Jadi semua sampah-sampah kita nampung di sini. Ya sekarang ya giliran saya mandi. Untuk semuanya saya menggunakan tas ini. Ini enak banget. Ini tas yang bisa dibuat kecil-kecil, ember portable, dua-dua dari High and Lunan. Ini adalah WC-nya, cukup bagus, cuman tak ada lampu. Tuh, itu airnya segar banget tuh, ada bening. Oke. Jajago, tim survei WC umum. Mantap. Makan apa? Mie 1, Beb. Oke, siap. Oke. Ini aja udah jadi, sekarang aku mau masak atau bikin sendiri. Jadi ini mie soto yang rebus ditambah dengan telur, ini spesial. Kita makan sini aja. Oke. Coba nggak panas, di luar panas. Oke. Beb, ini mie apa? Punyamu mie goreng, punyaku mie soto rebus. Ini mie itu ya? Oh beda ya mie-nya ya? Beda dong. Ini teksturnya Ini kenyal, ya. keriting, masih keriting lah. Ini adalah mie jiwa pagi dari Kobe. Enak? Enak. Enak. Aku coba punyaku ya. Punya yang kuah ya? Iya dong. Cak dikit ya? Cocok sama telur. Iya. Mantap. Ini adalah mie dari Kobe yang tanpa MSG ya. Jadi ini adalah kategori untuk sebutan mie sehat. Oh, ya. Makan Joy. Tapi ya meskipun dia tanpa MSG tapi enak banget sih mie-nya.
Oke boys, sekarang kita kedatangan tamu ya, Bang Benny dari CVI. Beliau akan bantu kita untuk latihan stop and go Bambang di tengah-tengah tanjakan. Nah, kita akan tes dulu dengan abang yang bawa. Oh gitu. Kau rasakan nih, ini mobil nih bisa nggak nanjak? Oh siap. Kalau abang jak tak mampu, abang saya gitu Pak. Nah, mari Bang, silakan di kursi apa? Pilot. Oke, kita latihan dulu. Oke, ini ke satu. Langsung lepas. Bisa naik. Tell me a lie. I wanna love and I want it now. Fake it away. Say it loud. I could believe somehow. Ini adalah area dari baliknya si Batu Belimbing. Di sana adalah lokasi kita parkir. Nah, kita lagi naik ke bukitnya nih. Yeah, strike boy. Ini mau digoreng lumayan nih sebenarnya size-nya nih. Strike lagi. Kayaknya size lebih kecil, tapi lumayan boy. Oke, sesi cerita. Jadi kemarin malam tepatnya kita udah bertemu dengan ketua POK dari sini, itu Bapak Hendrik, dan kita tanya banyak banget yang berhubungan dengan daerah sini. Saya udah tanya beberapa orang, saya mau tahu tentang kisahnya Batu Belimbing. Kenapa nama Batu Belimbing, atau ada kisah-kisah nggak sih yang bisa kita angkat dari tempat ini ya? Ternyata sampai sekarang bahkan tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan sebuah statement jelas mengenai asal muasal Batu Belimbing. Ya, jadi belum ada riset yang pasti. Cuman seperti biasa ya, kita Jajago tuh suka yang namanya urban legend ya. Kita suka namanya tuh local folklore, cita-cita lokal. Jadi kisah ini ya belum pasti kebenarannya, tapi ini adalah kisah yang beredar di sekitar sini. Yang pertama dulu adalah ini batu granit. Teori pertama dari batu meteor ya. Jadi batu meteor yang jatuh. Oke, atau kedua adalah ini letusan dari gunung berapi ya. Karena kita pernah belajar kemarin bahwa bahkan Gunung Krakatau pas meledak, itu letusan itu bisa sampai ke jauh sekali. Nah, jadi ya tidak menutup kemungkinan ini adalah salah satu batu dari gunung berapi itu ya. Cuma saya lebih suka teori yang batu meteor ya, lebih keren di sini. Yang kedua, awal mulanya nama batu ini bukan Batu Belimbing, namanya itu adalah Batu Pulau ya, Batu Pulau sebutannya awalnya. Tapi kemudian ada orang bilang ini batu milik Belimbing. Akhirnya dikasihlah nama Batu Belimbing sampai sekarang. Jadi orang-orang taunya ini adalah Batu Belimbing. Fakta ketiga, danau ini kayak di bawah itu ada mata air. Jadi airnya itu kalau hujan ya itu bisa meluap. Karena itulah dibuat seperti saluran kanal dari danau ini untuk pergi ke sungai. Biar kalau pas dia banjir nggak meluap lagi. Dulu tuh meluap, nah sekarang udah nggak. Berikutnya ada pantangan-pantangan tertentu di sini ya. Jadi kenapa saya pilih ceritanya sekarang bukan cerita kemarin malam ya? Karena ada sedikit mistis-mistisnya. Nah itu agak-agak gimana gitu ya. Karena kita udah mau cabut, jadi kita mau cerita nih. Jadi mistisnya itu adalah dulu ada ibu-ibu di sini kampung. Jadi berbagai suku sih, ada dari Melayu, Madura, Dayak, Cina, di sini ada ya. Mereka itu di sini ada yang norek karet ya, ada usaha apa di sini. Dan di sini itu kata ibunya ya itu sering nampak penampakan ya. Nah, lalu saya tanya ke bapaknya, pantangan-pantangannya apa di sini? Oh, ada pantangannya. Yang paling pertama adalah
tidak boleh potong daging ayam, oke, yang darahnya masih ada tuh ke danau ini nggak boleh, ya itu patah pertama. Saya nanya kenapa nggak boleh, kurang tahu sih, itu dari zaman orang tua dulu dia bilang, jadi dia cuma dengar itu aja. Yang kedua adalah di danau ini tuh ada itu keong emas ya, keong emas yang besar itu nggak boleh diambil ya. Saya nanya emang ada pernah ngambil? Ada, habis ngambil dia bengkak katanya, jadi itu nggak boleh diambil. Dan di sini juga saya ketemu ada labi-labi ya, labi-labi yang warnanya kuning. Tapi saya belum tahu itu asal dari mana. Saya nanya Pak Hendri aja, dia nggak tahu itu datang dari mana. Gitu boy, bukan dilepaskan. Berikutnya adalah yang saya dengar dari ibu-ibu lokal di sini ya. Jadi dia pernah cerita bahwa dulu di masa dia masih kecil, masih gadis, itu sempat katanya ketemu tempayan ya, cuma nggak bisa diambil. Katanya tempayan itu isinya emas. Cuma sampai sekarang belum pernah ada yang berani menemukan tempayan itu. Cuman yang pasti ada adalah itu bertapa ya di daerah sini dan mendapatkan keris. Nah, kan keren kan, ada keris di sini. Lalu yang terakhir, di puncak batu itu ada sebuah lubang yang cukup buat orang bisa jongkok. Saya nggak tahu apa fungsi lubang itu dan dari mana datangnya. Cuma sekarang lubangnya itu udah nggak kelihatan katanya. Jadi saya terbangin drone ke atas juga nggak nampak itu lubangnya. Jadi dulu ada. Dan ini yang pasti Anda temukan, oke? Kisah ini pasti Anda temukan di semua orang sekitar kampung ini. Mereka selalu percaya bahwa batu ini hidup. Oke, batu ini bisa membesar. Saya udah bilang ke Pak Hendrik, oh Pak, bukan membesar Pak. Saya bilang, kan batunya mungkin kan ketimbun tanah di sini. Lama-lama tanah terkikis. Jadi nampaknya tuh batunya makin tinggi. Saya bilang kan, oh bukan dek, dia bilang, ini batunya membesar. Dia bilang, batunya hidup gitu loh. Jadi di sana, saya nggak salah foto sih, ada tulisan Cina yang berada di bawah batu yang dekat air. Oke, tulisan Cina tuh lumayan besar. Tapi kata Pak Hendrik, dulunya tuh nggak besar. Tulisan tuh dulu pakai kuas kecil. Lalu kok saya bilang bisa besar? Iya, karena batu tambah besar. Jadi ya, itulah the local folklore ya. Unik banget, tapi ini yang ada. Inilah kisah-kisah kita kumpulkan di sekitar sini ya. Tapi pengalaman kami menginap di sini selama 2 malam sangat menyenangkan ya. Kalau ditanya, kok seram nggak ada misi-misinya? Tidak ada sama sekali ya, enjoy banget. Dan yang pasti orang di sini semua ramah banget. So ya, Kalimantan Barat, Singkawang, good job. Ini sangat-sangat friendly buat kita traveler. Oke, brother boy, jadi kita udah makan ya, udah happy banget. Udah kenyang. Kita dapat banyak foto-foto indah, Beb ya. Iya. Ini spotnya nih Instagramable banget. So pastikan kamu harus datang ke tempat namanya Batu Belimbing yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Pastinya kau tidak akan menyesal kesini ya. Habis ini kita mau packing dulu dan kita akan langsung lanjut perjalanan selanjutnya. So jangan kemana-mana dan seperti biasa, Beb, ingatin brother boy. Kita nih kadang-kadang tuh mereka suka chat kita di YouTube. Kita tuh udah pergi tempat itu. Makanya kalau mau yang lebih real, follow di mana, Beb? Di IG-nya Jajago ke Indonesia. Ya, di sana tuh Riana adminnya, dia lebih sering post story. Ya. Kami mau kemana ya, lokasi sekarang tuh di mana. Karena kalau di video kan butuh tuh beberapa hari. Ya. So pastikan Anda follow di IG itu ya. Kemudian nanti mana tahu kami ke kota Anda ya. Lu ada produk UMKM apa yang dipromosikan, bawa aja ke mobil ini, kami akan bantu promosikan selama itu adalah hal yang bagus dan bisa berguna buat para brother boy sekalian. Oke, sekian dari kita. Thank you buat kamu nonton dan seperti biasa, salam Oci Pala. Dadah.